Sekarang kita sedang menuju The Chronicles of Georgia. Ini sekarang kita sedang mendekati The Chronicles of Georgia, di mana letaknya itu kurang lebih 20 km dari tempat kami di Fakit tinggal. Dan seharusnya jarak tempuhnya hanya sekitar 45 menitan, molor jadi 1 jam lebih karena di jalan tadi lumayan sangat macet gitu ya. Kurang lebih 30 menit lebih tuh kita terjebak macet. Tapi sudah dekat ke sini tuh jalanan lumayan kosong gitu. Untuk sampai ke Chronicles of Georgia ini bisa dengan kendaraan pribadi, dengan metro, sambung dengan bus, atau kalian bisa naik taksi. Taksi di Georgia itu tidak terlalu mahal, jadi worth it ya sampai ke sini. The Chronicles of Georgia atau yang disebut dengan Monumen Peringatan Sejarah Georgia itu berada di perbukitan di dekat Laut Tbilisi. Monumen atau tugu raksasa bersejarah ini kelihatan sangat menonjol dari kejauhan. Ini kita udah mau nyampe, udah mau deket parkiran. Saya akan parkir mobil di sini, nanti kita jalan ke atas ya. Bila Anda menggunakan kendaraan pribadi atau kendaraan apapun ya, di sini itu parkirnya gratis, masuk ke monumennya juga gratis. Enaknya tinggal di Georgia seperti itu, parkir itu rata-rata gratis kecuali di tempat-tempat keramaian ya, biasanya ada tukang parkirnya. Tapi kalau seperti ini atau di mana tempat yang tidak terlalu ramai, kita bisa parkir mobil tanpa dipungut bayaran. Atau nggak dipalak gitu sama orang, nggak seperti di negara kita. Tugunya masih harus naik tangga lagi ke atas. Jadi di sini kita bisa lihat pemandangan, walaupun belum terlalu jelas pemandangan kota Georgia ya. Di bagian depan itu menghadap ke barat. The Chronicles of Georgia atau Tugu Raksasa ini didirikan untuk memperingati 2 peringatan penting, yaitu 3000 tahun berdirinya negara Georgia dan 2000 tahun kekristenan di negara ini. Monumen peringatan sejarah Georgia ini didesain tahun 1981 oleh Zurab Tsereteli dan pembangunannya sendiri itu dimulai sejak tahun 1985 sampai 2003, namun pengerjaannya tidak pernah sepenuhnya selesai. Tugu ini baru mendekati sempurna pembangunnya 40 tahun kemudian. Walaupun masih tetap membangun ya sampai sekarang. Masih, tapi lumayan lah mendekati sempurna. Kita lihat nanti ya. Kemarin waktu kita ke sana masih ada beberapa bagian yang masih dalam tahap perbaikan atau pengerjaan. Untuk sampai ke atas kita harus melewati banyak anak tangga. But look at the view. View-nya bagus banget ya, pemandangannya bagus banget dari atas. Kita udah mau nih. It's a huge statue ya. Ini pemandangan kota Tbilisi. Ini aksaranya Georgia. Tuh, bahasanya Kwartvili. Monumen ini terdiri dari 16 pilar dengan tinggi 30-35 meter. Patung-patung yang ada di tugu ini terbuat dari batu yang dilapisi dengan logam perunggu atau tembaga. Bagus banget ya. Seperti yang saya sebutkan tadi, tempat ini terbuka untuk umum dan tidak dipungut biaya. Berhubung sekarang lagi summer atau musim panas dan kemarin kita datangnya siang, maka mataharinya lumayan terik dan panas. Namun karena tempatnya berada di bukit, jadi anginnya masih sepoi-sepoi gitu. Enak banget sih cuacanya di Georgia ini. Musim panas tidak terlalu panas apabila dibandingkan di negara kita ya, dan udaranya juga bersih. Jadi bisa tetap menikmati suasananya.
Di bagian belakang monumen kita bisa melihat sebuah gereja kecil. Nanti tentang gereja itu akan saya ceritakan kemudian ya. Nih, wah hari ini cuacanya cerah banget, awannya juga kelihatan sangat cantik. Terus kita bisa melihat Laut Tbilisi dari atas. Wah, cakep banget deh. Laut Tbilisi-nya lumayan luas. Nanti kita pulang melewati Laut Tbilisi ke arah East Point Mall. Ini tanggal 21 Juni 2023. Ini kita berjalan ke samping monumen ya. Samping monumen tuh ada anak tangga ke atas gitu. Jadi dari situ pemandangan lebih bagus lagi. Kita bisa melihat tugunya dari posisi tengah gitu. Terus juga Laut Tbilisi bisa kita lihat. Ini aksara Georgia. Ini orang-orang hebatnya ya. Ini kekristenannya pasti nih. Salibnya Saint Nino nih. Saint Nino itu orang yang membawa kekristenan pertama kali di Georgia. Santa dia ya. Jadi Kapadokia. Jadi dulu sejarahnya Kapadokia yang sekarang berada dalam wilayah Turki itu adalah merupakan wilayah dari Georgia. Kemudian karena perang dan sebagainya akhirnya dikuasai oleh Turki. Dari situlah Kapadokia lah Saint Nino membawa kekristenan ke Georgia karena mimpi dapat penglihatan dari Tuhan. Jadi setiap pilar, 16 pilar ini dari bawah, tengah sampai atas itu terdiri dari berbagai macam kisah sejarah, di mana bagian bawah pilar itu bercerita tentang Nabi Nuh dan air bah, lalu tentang kisah Yesus, perjalanan hidupnya dan ke-12 muridnya, juga tentang Maria, terus Yesus dengan angin ribut, Yesus dengan perjamuan kudus dengan murid-muridnya, lalu Yesus disalibkan, kemudian dia dikubur dan bangkit. Sementara di pilar bagian atas menggambarkan karakter atau tokoh-tokoh penting dalam sejarah Georgia, termasuk raja-raja, diplomat, penyair, dan penulis terkenal Georgia. Ada juga sisi atau panel di sekitar pinggiran yang mengungkapkan tentang tradisi Georgia seperti panen, anggur, atau yang disebut dengan revelry. Terus beberapa sisi yang lain juga sangat bergaya Uni Soviet dengan kombinasi simbol matahari dan astrologi. Karena pilar ini kan dimulai sejak tahun 1985, yaitu pada saat Georgia masih merupakan bagian dari Uni Soviet. Tapi sayangnya tidak semua panel atau sisi tugu atau monumen ini disertai dengan keterangan.
Jadi pengunjung lebih mencoba untuk mencari tahu atau menebak karakter serta maksud tujuan mengapa relief ini dibuat. Tapi jangan khawatir, Anda bisa juga menyewa guide yang ada di sini, dia berjaga-jaga di sini. Tapi saya tidak tahu apakah dia bisa berbahasa Inggris. Kebetulan saya dengarnya tuh guide tersebut berbicara dalam bahasa Georgia dan bahasa Rusia. Tentang Adam dan Hawa nih. Tuhan Yesus kan, Tuhan Yesus memerintahkan mereka jangan buat makan itu, makanya ada itu perjanjian lama. Allah itu Yesus itu putranya. Yang atas ini Tamara ya. Tamara. David. Давид строитель, и с той стороны тоже Давид строитель. Seperti teman-teman lihat, itu adalah relief atau patung raja-raja Georgia. Jadi dulunya Georgia itu merupakan sebuah kerajaan, atau dalam bahasa Georgianya Sakarvelos Samepo, atau yang terkenal dengan Georgian Empire, di mana pada abad pertengahan dipimpin oleh David Ahmasenebeli. Ini adalah salah satu raja yang sangat terkenal di Georgia karena beliau adalah raja yang sangat kuat. Artinya dia adalah raja yang sangat mencintai rakyatnya dan berhasil berperang dengan penjajah dan mengusir penjajah dari negerinya. Kemudian setelah David Ahmasenebeli atau the builder atau si pembangun, dilanjutkan dengan King Tamar. King Tamar itu sebenarnya Raja Tamar itu adalah raja perempuan. Namun karena dia adalah seorang raja, tetap disebut dengan king bukan queen. Raja Tamar ini di masa kepemimpinan dia itu Georgia mengalami golden age atau zaman keemasan. Jadi pada pemerintahan dia itu Georgia sangat maju. Nah, sekarang saya mau cerita tentang gereja The Annunciation atau gereja pembawa kabar sukacita. Gereja ini letaknya di belakang monumen ya, dan gerejanya itu kecil. Lihat deh, itu reliefnya itu banyak gambar-gambar atau relief gereja-gereja yang ada di Georgia. Nah, ini tentang Yesus, the Last Supper, Yesus dan ke-12 muridnya pada perjamuan malam terakhir. Jadi katanya lukisan ini atau gambar ini diukir dengan teknik cloisonne enamel, di mana diukir dengan menggunakan tinta logam gitu. Enggak mozaik. Iya, pakai marble mozaiknya, baru dilukis. Ini kalau udah ini berdiri nggak boleh foto nih. Sekarang karena belum berdiri, belum diresmikan. Tuh Maria. Wah, keren banget. Nih lihat nih. Belum ada orang. Ini 12 murid Yesus tuh. Keren banget ya. Ini papa kita harus ajak ke sini deh. Iya. Cuman kayaknya dia tuh beres-beres, soalnya tadi dia mau belajar bahasa Inggris juga, tapi dia Ini keluar gereja, kita pergi ke sampingnya, kita bisa lihat tuh pemandangan kota Tbilisi dari arah yang berbeda. Tuh ada beberapa bangunan Uni Soviet tuh masih eksis ya. Bangunan-bangunan lama, dan colornya tuh mirip-mirip gitu warnanya. Nah, lihat pemandangannya bagus banget. Udah lihat? Gimana teman-teman setelah melihat The Chronicles of Georgia? Bagus nggak? Kasih komen di bawah ya.
Buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe biar kami semangat buat video-video berikutnya. Lalu aku keingetan lagu nenek moyangku orang tua. Gemar mengarungi luas samudra, mengejar ombak tiada takut. Sekarang kita menyusuri Tbilisi. Meskipun dia Tbilisi, sebenarnya dia bukan laut ya, tapi danau buatan artificial reservoir gitu, waduk untuk menampung air. Dulunya dibangun pada zaman Uni Soviet tahun 1950-an dan digunakan untuk irigasi, tapi lama-kelamaan digunakan sebagai salah satu sumber air terbesar di Tbilisi. Panjangnya itu 8,75 km dan lebarnya 2,85. Jadi ini adalah waduk terbesar di Tbilisi.